Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Psychology Concept. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, yaitu psikologi manusia ketika marah. Sebelumnya kita cari tahu dulu, apa itu marah? Marah adalah emosi yang penuh energi, tetapi juga kompleks. Hari ini, kita akan merenungkan mengapa kita merasa marah, bagaimana emosi ini memengaruhi kita secara fisik dan mental, dan strategi untuk mengelola marah dengan baik. Bagian pertama, mengapa kita merasa marah? Pertama-tama, mari kita pahami mengapa kita merasa marah. Marah adalah respons alami terhadap situasi atau perasaan tertentu. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpuasan, ketidakadilan, atau bahkan tekanan berlebihan dalam hidup kita. Faktor-faktor ini dan lainnya dapat memicu perasaan marah itu muncul. Mari kita bahas 6 alasan atau penyebab sebenarnya mengapa kita merasa marah. 1. Ketidakpuasan terhadap harapan. Salah satu pemicu marah yang umum adalah ketidakpuasan terhadap harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kita memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana suatu situasi harus berjalan, dan harapan itu tidak tercapai, maka perasaan marah dapat muncul. Contoh, penyebab marah dari ketidakpuasan terhadap harapan. Seorang karyawan yang berharap mendapat promosi setelah bekerja keras, namun promosi tersebut diberikan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Karyawan ini mungkin akan merasa marah dan kecewa. 2. Ketidakadilan. Ketidakadilan, baik di tingkat personal maupun sosial, adalah pemicu marah yang kuat. Saat seseorang merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil atau merasa hak-hak mereka dilanggar, reaksi marah akan seringkali muncul. Contoh penyebab marah dari ketidakadilan. Seorang siswa yang selalu mematuhi aturan sekolahnya dan dipaksa menerima hukuman yang tidak pantas, sementara siswa lain yang melanggar aturan tidak dihukum. Siswa ini mungkin akan merasa marah dan kecewa karena merasa keadaan tidaklah adil. 3. Stres dan tekanan. Stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor pemicu marah. Ketika seseorang merasa terbebani oleh masalah, tanggung jawab, atau tekanan finansial, mereka mungkin lebih rentan terpancing marah. Contoh, penyebab marah dari stres dan tekanan. Seseorang yang mati-matian bekerja 60 jam dalam seminggu, namun tetap saja segi finansialnya rendah, kemudian mulai terjebak dalam utang piutang, dan ditambah lagi memiliki masalah keluarga, bisa memicu kemarahan ketika tekanan ini menumpuk. 4. Perasaan tidak dihargai. Perasaan tidak dihargai atau diabaikan oleh orang lain dapat menjadi pemicu marah. Ketika seseorang merasa bahwa upaya dan kontribusi mereka tidak diakui atau diabaikan, itu dapat memicu emosi atau marah. Contoh, penyebab marah dari perasaan tidak dihargai. Seorang pasangan yang selalu merasa bahwa pasangan mereka tidak pernah menghargai atau memperhatikan mereka, secara emosional itu akan menjadi pemicu marah dan frustrasi. 5. Ketidakpastian. Ketidakpastian tentang masa depan atau situasi tertentu juga dapat memicu marah. Ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali atau jaminan atas suatu hal, emosi marah mungkin muncul sebagai respons. Contoh, penyebab marah dari ketidakpastian. Seseorang yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan karena perusahaan tempat mereka bekerja mengalami restrukturisasi dan rencana masa depan tidak jelas, maka perasaan kecewa akan datang dan marah pun akan muncul. 6. Kebingungan dan misunderstanding. Kebingungan, ketidaksepahaman atau komunikasi yang buruk seringkali dapat memicu marah. Ketika seseorang merasa tidak dimengerti atau konflik disebabkan oleh ketidakpahaman, marah bisa muncul. Contoh penyebab marah dari kebingungan dan misunderstanding. Seorang pasangan yang bertengkar akibat salah paham, karena niat atau maksud masing-masing tidak tersampaikan atau ditanggapi dengan baik, sehingga memicu perasaan marah. Dan itulah beberapa contoh alasan atau penyebab mengapa kita merasa marah. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu reaksi fisik saat marah.
Perasaan marah bukan hanya emosi yang dirasakan di dalam kepala kita. Ini juga memengaruhi tubuh kita. Ketika kita marah, tubuh kita melepaskan hormon stres seperti adrenalin yang meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan membuat kita siap untuk bertindak. Selanjutnya, bagian ketiga, yaitu dampak marah pada kesehatan mental. Selain efek fisik, marah juga dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental kita. Marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah hubungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara mengelola emosi ini dengan bijak. Selanjutnya, bagian keempat dan paling penting, yaitu cara mengelola marah. Bagaimana kita mengelola marah dengan baik? Ada beberapa cara yang dapat membantu. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran diri kita, mengidentifikasi pemicu marah, dan menggunakan teknik relaksasi. Selain itu, komunikasi yang efektif dan pemahaman akan emosi kita sendiri adalah kunci untuk mengatasi marah. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya harap Anda telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi manusia ketika marah. Ingatlah, bahwa marah adalah emosi yang normal dan penting bagi kita untuk belajar bagaimana mengelola dan menghargainya dengan baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Juga, tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pengalaman atau saran untuk mengatasi marah. Semoga video ini membantu Anda memahami psikologi manusia ketika marah dan memberikan wawasan yang berguna.